Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube LBM NU Kabupaten Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah akun Instagram dari salah seorang ustadz yang bernama Najmi Umar Bakar mengunduh sebuah kajian dengan tema bid'ahnya nawaitu shauma ghadin. Hal ini untuk menjelaskan bahwa hukum pelafalan niat berpuasa dengan ungkapan nawaitu shauma ghadin adalah bid'ah. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, ia mengutip ucapan atau tulisan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Raudhatut Thalibin pada juz 1 halaman 268 yang diterjemahkan dengan, tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat, dan tempatnya niat itu di dalam hati, serta tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Pertanyaannya adalah, apakah betul Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa hukum melafalkan niat berpuasa adalah bid'ah? Untuk menjawab hal tersebut, ada dua langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, dengan meng-cross-check sumber yang dirujuk oleh Najmi Umar Bakar, yaitu kitab Raudhatut Thalibin. Langkah yang berikutnya adalah menelusuri karya-karya lain Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang hukum pelafalan niat dalam ibadah puasa ini. Mari kita melangkah pada tahapan yang pertama, yaitu meng-cross-check ulang kitab Raudhatut Thalibin yang dirujuk oleh Najmi Umar Bakar. Saya mendapatkan kitab tersebut dari cetakan Darul Alamil Kutub pada juz 2 halaman 214. Imam Nawawi berkata, faslun la yasihhu shaumu illa bin niyati wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu nutqu bila khilafin. Yang artinya adalah sebuah fasal, tidak sah puasa kecuali dengan niat, dan tempatnya niat adalah hati, serta tidak disyaratkan melafalkan niat tersebut tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari segi pengutipan, tidak ada masalah yang dilakukan oleh Najmi Umar Bakar. Semuanya tepat dan tidak ada kekeliruan sama sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ucapan Imam Nawawi ini bisa dianggap sebuah pernyataan dari Imam Nawawi bahwa hukum pelafalan niat adalah bid'ah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus melangkah pada tahapan yang kedua, yaitu menelusuri karya-karya lain Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang hal tersebut. Saya mendapatkan sebuah keterangan yang tepat ataupun sangat jelas dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dari cetakan Idaratut Tibaatil Muniriyah pada juz 6 halaman 289. Imam Nawawi berkata, qala Syafi'iyyu wal ashabu rahimahumullahu ta'ala, la yasihhu shaumu ramadana wala ghairihi minas siyamil wajibi wal mandubi illa bin niyati wa hadha la khilafa fihi indana wal fala yasihhu shaumun fi halin minal ahwali illa biniyatin lima dzakarahul musannifu wa mahallun niyyati al-qalbu wa la yushtaratu nutqul lisani bila khilafin wa la yakfi an niyyatil qalbi bila khilafin
walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was salati. Dari dua langkah yang kita lakukan ini, kita bisa simpulkan bahwa Imam Nawawi tidak pernah mengatakan bahwa hukum melafalkan niat berpuasa adalah bid'ah. Ia hanya menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi syarat dalam ibadah berpuasa, dan itu tidak diperselisihkan di kalangan mazhab Syafi'iyah. Bahkan ia sendiri menegaskan bahwa melafalkan niat adalah dianjurkan atau disunnahkan menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban yang dapat kami sampaikan terkait klaim Najmi Umar Bakar bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata yang seakan-akan maknanya adalah pelafalan niat puasa hukumnya bid'ah. Artinya adalah Imam Asy-Syafi'i dan para ulama pengikut mazhab Syafi'iyah berkata, puasa Ramadan dan puasa selainnya, baik puasa yang wajib ataupun yang sunnah, tidaklah sah kecuali dengan niat. Hal ini tidaklah diperselisihkan di kalangan mazhab Syafi'iyah. Maka oleh karena itu, puasa dalam kondisi apapun tidaklah sah kecuali dengan niat, berdasarkan keterangan yang telah disebutkan Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Berikutnya Imam Nawawi berkata, dan tempatnya niat adalah hati, serta tidak disyaratkan melafalkan niat tersebut. Hal ini juga tidak diperselisihkan di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya Imam Nawawi berkata bahwa melafalkan niat tidaklah cukup untuk menggantikan posisi niat di dalam hati. Hal ini juga tidak diperselisihkan di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Terakhir Imam Nawawi menegaskan bahwa akan tetapi melafalkan niat yang dibarengi dengan niat di dalam hati itu dianjurkan sebagaimana di dalam wudhu dan juga sholat. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.